Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, murid-murid kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah anak-anakku, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar klasifikasi makhluk hidup, kira-kira apa yang kalian lakukan ketika kalian itu kalian itu mempunyai buku IPA, buku IPS, buku-buku pelajaran yang lain, kemudian ada alat tulis, pensil, pena, penghapus, penggaris. Nah, agar kalian mudah mengambilnya, maka langkah apa yang kalian lakukan? Ayo, siapa yang bisa? Nah, tentunya kalian harus mengelompokkannya ya. Nah, namanya klasifikasi itu adalah pengelompokan. Nah, tadi yang Ibu contohkan adalah contoh dari pengelompokan benda-benda yang ada di sekitar kalian, terutama benda-benda alat pelajaran. Nah, sama halnya dengan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dibedakan atas berapa bagian anak-anak? Ayo ingat-ingat. Pastinya yang pertama itu ada manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, itu secara garis besar. Oke, anak-anakku. Nah, klasifikasi ini tentunya mempunyai tujuan. Nah, ya. Tujuan klasifikasi adalah apa anak-anakku? Cara umum ya. Misalnya pengelompokan yang telah kalian lakukan Ibu arahkan tadi, tentunya adalah untuk memudahkan kita mengambil alat-alat yang kita perlukan. Tadi alat tulis ya. Jadi kalau kita tidak kelompokkan, kita akan kesulitan. Sama halnya dengan makhluk hidup, perlu pengelompokan. Salah satunya tujuannya adalah agar kita mudah mempelajarinya. Nah, mari kita pelajari ya anak-anakku. Nah, yang pertama ini klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tahun. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya yang mengklasifikasikan. Pertama, Bapak klasifikasi itu dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Nah, ini pada tahun 1735. Dia itu mengklasifikasikan makhluk hidup hanya ada 2 kingdom, ya, 2 kerajaan. Kingdom yang pertama itu plante atau tumbuhan, dan yang kedua itu animalia. Kemudian ada Ernest Haeckel pada tahun 1866, dia mengklasifikasikan makhluk hidup itu sebanyak 3 kingdom. Ada Monera, ada Plante, ada Animalia. Ini makhluk hidup bersel tunggal ya. Kemudian juga ada ini Keaton ya, 1925. Dia itu mengklasifikasinya itu dua empire, sejenis kingdom juga ya, atau kerajaan, 2 garis besar, ada prokariot dan eukariotik. Nah, ini berdasarkan membran selnya ya. Kalau prokariotik itu makhluk hidup yang belum memiliki membran yang sejati, sedangkan kalau eukariotik dia memiliki membran yang sejati. Seperti itu anak-anakku. Nah, selanjutnya ada Hakopelan. Nah, 1936 dia mengklasifikasikan makhluk hidup ada 4 kingdom. Kingdom Monera, Protista, Plante, Animalia. Ada Robert Whittaker. Selanjutnya dia mengklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia. Dan selanjutnya ini ada Wurst dan Evox. 6 kingdom lebih meningkat ya. Ada kingdom Eubacteria tentang bakteri, Archaea Bacteria, Protista, Fungi, Plante, Animalia. Plante ya, atau tumbuhan.
Carl Ross. Nah, ini 1990. Ada 6 domain: fungi, Monera, Protista, Eukarya, Archaeobacteria, Animalia, Plantae. Dan ini Eubacteria ya. Nah, ini Eubacteria. Belum ketikannya belum lengkap. Nah, kemudian yang terbaru ya, hampir terbaru tuh 1996, ada 7 kingdom oleh Kaviller Schmidt ya. Ada bakteri, protozoa, Chromista, Archaeobacteria, fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya ada sistem klasifikasi. Nah, ini berdasarkan Carolus Linnaeus, ini penemunya ya. Nah, ini mengklasifikasikan kan 2 kingdom tadi, sistemnya berdasarkan takson. Nah, sistem penamaannya itu adalah binomial nomenklatur. Nah, taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Jadi berdasarkan takson, kata-kata kayak gitu ya. Takson itu berdasarkan pengelompokan ya. Nah, binomial nomenklatur ini anak-anakku adalah penama sistem tata nama ganda pada makhluk hidup. Jadi, Bapak klasifikasi Carolus Linnaeus ini mencetuskan teori binomial nomenklatur. Ada 2 tata nama ganda. Nah, selanjutnya tingkat takson ini. Nah, tingkat taksonominya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ini ya, ada kingdom, kerajaan, ada filum atau divisi. Nah, ini ingat ya, antara filum dan divisi. Kalau filum itu digunakan untuk hewan, animalia. Kalau divisi untuk tumbuhan. Kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ini harus urut ya anak-anakku, dari yang kalau ada soal urutkan tingkat taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalian harus mengurutkan dari kingdom sampai spesies. Nah, beda kalau di soal ada soal yang menjelaskan, ada soal yang menjelaskan tentang mengurutkan. Misalnya soal berbunyi begini: urutkan tingkat taksonomi dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Jadi yang paling rendah di sini spesies sampai yang paling tinggi adalah kingdom. Begitu anak-anakku. Nah, di sini ada di sini terpotong ya, tapi Ibu bacakan. Spesies itu adalah kelompok organisme yang memiliki kesamaan yang maksimum, mampu melakukan perkawinan yang menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, ini kalau tidak diperbesar ya, seperti ini ya. Jadi spesies itu kelompok organisme, kelompok makhluk hidup ya, yang mempunyai kesamaan. Nah, mampu melakukan perkawinan yang menghasilkan keturunan fertil, keturunan subur. Nah, kalau fertil ini berarti keturunannya dia itu bisa bereproduksi. Kemudian genus. Nah, kelompok spesies yang memiliki nenek moyang yang sama, nenek moyang yang sama. Kalau famili, kelompok generasi yang dengan sifat yang memiliki karakter tertentu yang sama. Nah, ini kalau ordo ya, kelompok famili yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Kalau famili, kelompok generasi dengan sifat kekerabatan yang dekat. Jadi kekerabatannya dekat, kan kadang kan ada sebutnya itu familiku. Nah, itu maksudnya itu punya hubungan kerabat yang dekat. Kemudian ada kelas, kelompok ordo yang memiliki sifat atau karakter yang sama ya. Atau ordo itu kan famili, berarti familinya yang memiliki sifat karakter yang sama. Filum, divisi, kelompok kelas yang memiliki sifat atau karakter yang sama. Oke, kita lanjut. Maaf, lagi batuk ya. Tetap jaga kesehatannya anak-anakku di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, masa-masa masih harus tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Kemudian ada ini sudah sampai filum, sekarang kingdom, kelompok filum yang memiliki sifat atau karakter yang sama. Divisi digunakan khusus untuk pengklasifikasian Plantae dan atau tumbuhan ya. Kalau divisi kan tadi disebut untuk tumbuhan,
kalau filum untuk hewan ya. Nah selanjutnya, nah kita slideshow yang ini ya. Oke, ini ada contohnya pengklasifikasian ya. Jadi ciri-cirinya kalau divisi atau filum pada tumbuhan itu biasanya dengan pita. Kalau fungi itu mikota, nah ini kalian bisa melihat ya. Kalau subfilum Pitina, Mycotina, nah ya. Kelas Opsida, nah Pisce, Mycetes, nah Ide, Piscidae, Mycetidae. Kalian kalau kita baca Pidae jangan ya, Mycetidae. Nah gitu, ordo Ane, Ales, Inice, Arie, dan sampai di sini ya. Ini bedanya ya. Kalau bakteri itu akhirannya iya, ide, ales. Nah seperti itu ya anak-anakku. Nah ini contohnya. Nah ini gambar apa ya. Nah, tentunya tidak asing ya, ini makanan pokok ya, makanan pokok terutama masyarakat Jawa. Nah apalagi orang Madura tidak afdol kalau tidak makan nasi. Nah nasi itu berasal dari padi. Padi nama ilmiahnya Oryza sativa, seperti itu. Oryza sativa. Nah, ingat anak-anakku, ini ada nama ganda ya, seperti yang telah dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan makhluk hidup itu ada dua nama ya. Sistem penamaannya tuh binomial nomenklatur. Nah sistem tata nama ganda, ini contohnya anak-anakku, Oryza sativa ganda, berarti ada dua ya, ada dua kata. Ingat penulisannya itu, kata yang pertama itu hurufnya huruf besar, kata yang kedua awalannya itu huruf kecil. Nah kemudian kata pertama itu menunjukkan nama genus. Nah di sini dalam hal ini genusnya adalah Oryza. Kemudian nama spesiesnya itu adalah sativa. Nah seperti ini. Ini tadi sistem klasifikasi 5 kingdom ya tadi kan ya, berdasarkan Whitaker. Nah sistem penamaannya itu ada 5 kan, ada plante tumbuhan, animalia hewan, fungi itu jamur, monera ya hewan bersertunggal, protista juga ya. Itu anak-anakku. Oke kita lanjut. Nah ini maksud monera, protista. Nah kalau monera itu ciri-cirinya tidak memiliki membran inti. Nah dia masuk prokaryotik dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Jenis individunya, organismenya itu adalah ganggang hijau, cyanobacteria. Contohnya ini ya, Anabaena azulae. Bakteri Acetobacter psilinum. Nah ini tidak asing ya, untuk membuat nata de coco. Nah ini kan juga Streptococcus lactis untuk membuat keju. Jadi contoh moneranya ini adalah ini ya. Nah individunya juga disebut ya. Ini kalau ada soal seperti ini, maksudnya penamaan tata nama ganda harus diingat ya, biasakan menulis ini contoh yang kurang benar ya. Kalian harus menulisnya dengan cetak miring atau garis bawah. Nah seperti itu sistem penamaannya. Kemudian kita lanjut ke protista. Memiliki membran sel eukariotik, tubuh tersusun dari satu atau banyak sel, memiliki sifat mirip hewan dan tumbuhan. Nah ada 3 protista mirip tumbuhan itu ganggang, protista mirip hewan, protozoa, protista mirip jamur, contohnya jamur lendir dan jamur air. Nah ada fungi ya, fungi jamur ya, memiliki sel eukariotik. Beda ya, kalau protista dia itu eukariotik. Nah kalau monera ya prokariotik, membrannya itu mempunyai membran intinya itu sudah punya membran pelindung gitu anak-anak. Nah fungi ini ya tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bersifat parasit dan saprofit. Harus ingat ya bedanya, parasit dia merugikan, kalau saprofit dia tidak
parasit, tapi dia hanya menyerap sisa-sisa makanan yang ada di sekitar saprofit. Nah, contoh hewannya, contoh individunya ada Zygomicota, Rhizopus, Ascomycota, Aspergillus, dan Penicillium. Basidiomycota, contohnya jamur kuping, jamur merang ya. Kemudian Deuteromycota, contoh Malesizia furfur. Nah, selanjutnya ada plante atau tumbuhan. Nah, ini ya tumbuhannya memiliki sel eukariotik tubuh terdiri dari banyak sel dan memiliki kloroplas. Ingat, kloroplas dia berarti mampu berfotosintesis. Beda dengan jamur, dia tidak punya kloroplas ya, tidak punya klorofil. Makanya dia disebut heterotrof. Kemudian kalau ini autotrof, kalau yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan biji tertutup. Dan yang selanjutnya animalia. Animalia ini dia cirinya memiliki sel eukariotik, tubuhnya terdiri dari banyak sel dan bersifat heterotrof. Pastinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, ini secara garis besar dibedakan menjadi individunya, maksudnya menjadi secara garis besar ada avertebrata, namanya avertebrata, berarti hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata dia tuh hewan yang bertulang belakang. Kita lanjut ya. Ini klasifikasi tumbuhan. Nah, klasifikasi tumbuhan itu salah satunya adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbuhan yang tidak berpembuluh? Nah, maksudnya nih ya, tumbuhan yang tidak berpembuluh itu tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya lumut, Bryophyta ya. Bryophyta mempunyai bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Pada bagian yang berbentuk seperti akar disebut rhizoid yang berfungsi untuk melekatkan diri pada tempat hidupnya. Nah, lumut, kalau kalian lihat lumut-lumut yang ada di sekitar, contohnya di genteng itu ya, kadang tumbuh lumut ya. Kemudian ada juga di sungai, di batu-batuannya. Nah, yang kalian lihat itu dia kan tidak jelas mana akar, mana batang, dan mana daun sejatinya ya. Nah, hanya hampir sama kan. Nah, tapi sebenarnya dia memiliki sistem perakaran yang disebut rhizoid untuk melekatkan diri pada tempat hidupnya. Nah, tumbuhan lumut ini dibedakan menjadi 3 divisi ya. Ada lumut hati, hepatophyta, berbentuk seperti lembaran daun dan bagian tepinya bercabang. Kemudian ada lumut tanduk, Anthocerophyta. Nah, harus bacanya harus hati-hati. Anthocerophyta memiliki sporofit berbentuk tanduk yang tumbuh tegak dari talus gametofit. Nah, selanjutnya ada lumut daun. Nah, lumut daun ini Bryophyta tumbuh di tempat terbuka yang lembab, batang tegak, dan berdaun kecil terlihat seperti rumput pendek. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Nah, sekarang klasifikasi yang tumbuhan yang kedua itu adalah tumbuhan berpembuluh. Nah, apa yang maksud tumbuhan berpembuluh? Nah, kita lihat ya. Tumbuhan berpembuluh memiliki pembuluh pengangkut xilem dan floem. Nah, ingat ya, ada xilem, ada floem. Xilem itu pembuluh kayu ya. Fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun. Sedangkan kalau pembuluh floem dia mengangkut hasil fotosintesis ya. Tentunya dari mana fotosintesis itu asalnya? Kan dari daun ya. Dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu, nah, ciri-cirinya dia itu hidup di tempat lembab, hygrofit ya. Tempat lembab tuh hygrofit. Nah, maksudnya tuh higro tempatnya lembab, fit berarti tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Ciri-cirinya mempunyai akar, batang, dan daun sejati dan berkembang biak dengan spora serta mengalami pergiliran keturunan. Tumbuhan paku digolongkan menjadi paku kawat,
Lycophyta, paku sejati. Nah, ciri-cirinya mirip seperti rumputan kalau paku kawat ya. Kalau paku sejati berdaun sedikit lebar dengan susunan tulang daun yang terlihat jelas. Paku ekor kuda. Nah, contohnya ini tumbuhan pakunya ya, seperti yang kita lihat ya. Ciri paku ekor kuda melingkar, sisinya melingkar pada ruas batang. Nah, ini ya, kalian kan pasti sering melihat ya. Ada juga tumbuhan paku seperti buat tanaman hias tuh yang ada bintik-bintiknya di daunnya itu adalah suplir. Nah, ini juga kadang tumbuhan paku itu pakis ya. Kalau kata orang di sini tuh nyebut pakis bisa dibuat sayur. Oke. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji, spermatophyta. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, biji terbuka dan biji tertutup. Nah, ini contoh biji tertutupnya itu banyak ya. Kalau tutup di mangga berarti dia bijinya dilindungi oleh pelindung daging buah ya. Kalau yang gimnosperme dia tuh tidak tertutup, contohnya seperti pakis haji ya, bijinya itu kan tidak dilindungi, langsung aja begitu itu. Dan ini tumbuhan yang berbiji tertutup itu angiospermae itu dibagi dua, ada monokotil dan dikotil. Mono berarti dia itu berkeping satu, kalau dikotil berkeping dua. Nah, ini contohnya ya kan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, ciri-cirinya dia tuh pastinya berkambium. Bunganya disebut strobilus. Nah, bunganya sebutannya strobilus, berdaun tebal, sempit dan kaku, berbiji menempel pada daun. Nah, contohnya pakis haji, damar dan melinjo. Damar dan melinjo. Nah, ini contohnya. Nih, kalian lihat ya. Ini pakis haji, bijinya ya, namanya gimnospermae, berbiji terbuka. Dia tidak dilindungi oleh daging buah. Nah, ini kan langsung kelihatan bijinya ya. Kemudian contoh lagi ada di sini melinjo. Mana melinjo ini kan? Nih. Dia itu tidak dilindungi, kan udah langsung biji melinjonya. Nah, kemudian ada strobilus, bunga jantan. Ini gambarnya ada mikrosporofil dan ini makro, mikro kecil, berarti makro ini pada pakis haji ya. Rumpi, cicas rumpi ya, seperti itu anak-anak. Ini pada melinjo ya, melinjo itu namanya ilmiahnya Agenetum genemon. Nah, ini beda dengan tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Nah, seperti yang ibu telah jelaskan, ada dua pembagiannya berbiji tertutup, yaitu monokotil dan dikotil. Seperti itu anak-anak. Nah, ini contohnya mangga ya, sama ini sebelah adalah kurma ya. Nah, perbedaan monokotil dan dikotil. Nah, kalau mono kan satu, bijinya tunggal. Kalau dikotil berbiji dua, tulang daunnya sejajar. Nah, ini ya. Terus batang dari pangkal ke ujung besar hampir sama dan tidak bercabang. Berkas pembuluhnya tersebar tentunya. Ini maksudnya mempunyai serabut akar. Kalau yang dikotil, contohnya kalau monokotil itu kan padi, jagung gitu kan. Kita lihat dari sistem tulang daunnya, dia kan melengkung sejajar ya. Beda dengan dikotil. Dikotil itu tulang daunnya itu menjari atau menyirip. Daun tunggal atau majemuk, batang dari pangkal ke ujung seperti kerucut, beruas, tidak jelas dan berkambium. Nah, ini berkambium ya. Mempunyai akar tunggang ya, berkas pembuluhnya melingkar, terjadi pembuahan ganda. Nah, beda ya, beda sekali ya antara monokotil dan dikotil. Nah, sekarang kita ke animalia atau hewan. Nah, di sini ada dua ya secara garis besar. Avertebrata berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, ini filumnya ini banyak ya, ada 7 filum. Ada Protozoa, Porifera, Coelenterata, Vermes,
Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Nah ini ya. Kemudian untuk yang vertebrata ada Pisces, kelas ikan ya, amfibi, pada katak contohnya ya, reptil, ular, cicak, melata ya. Kalau aves, unggas-unggasan, mamalia, hewan yang menyusui. Oke, kita ke vertebrata. Nah ini kan contoh vertebratanya ya, ini contoh gambar-gambar hewannya. Nah, protozoa, hewan bersel satu. Ini dibedakan menjadi 4 ya harusnya ya alat geraknya. Kalau sporozoa ini kan tidak bergerak ya. Rhizopoda, Ciliata, flagellata, ini contohnya ya. Protozoa, sporozoa dia tidak punya alat gerak ya. Flagellata bergerak dengan flagel, Ciliata dengan rambut getar, ini bulu cambuk ya, contohnya Euglena viridis. Ini contohnya Ciliata paramecium. Rhizopoda berkaki semu, itu contohnya amoeba. Nah ini hewan porifera, namanya porifera, hewan yang berpori. Oke anak-anak, hewan yang berpori hidupnya di laut, permukaan tubuh seperti pori-pori, tubuh terdiri dari banyak sel ya. Hewan, contoh hewan yang berpori ya, seperti ini. Kemudian Coelenterata, oke. Coelenterata ya, hewan berongga. Oke, hewan berongga. Tubuhnya berongga seperti kantung. Kemudian memiliki tentakel, alat peraba. Bentuk tubuh ada 2 ya, polip dan medusa. Kalau polip dia melekat pada dasar, kalau medusa berenang bebas ya. Contohnya ini adalah hidra ya, dan aurelina atau ubur-ubur. Kemudian anemon laut, ini ubur-ubur, ini hidra ya. Kemudian vermes atau cacing ya, cacing itu seperti yang kalian tahu, yang kalian lihat itu cacing tanah ya. Tapi di sini ada dibagi 3, Platyhelminthes, pipi, Nemathelminthes, gili, dan Annelida. Hewan molluska, hewan yang bertubuh lunak ya, tubuhnya lunak. Ini pembagiannya ya, gastropoda, bergerak dengan perut ya, cephalopoda nih, ini cumi-cumi ya. Kemudian Lamellibranchia, ini kerang-kerangan nih. Oke, Arthropoda. Oke, Echinodermata ya. Oke, lanjut kita ke Echinodermata, hewan berkulit duri. Oke, Echinodermata, hewan yang berkulit duri anak-anak. Kita lihat. Oke, ciri-cirinya tubuh diselimuti rangka luar dari zat kapur dengan duri-duri kecil. Nah, bergerak dengan amburakar. Jadi amburakar itu maksudnya gerakan yang buka menutup ambulakral seperti ini ya. Kemudian dibagi 5 kelas, asteroid di bintang gitu ya. Kemudian Echinode, landak lautnya. Opeirorhea, bintang ular, ini bintang ular. Kemudian Crinodea, lilia laut, dan Holothuroidea, teripang. Nah, kayak mentimun laut ini ya. Dan ini Arthropoda, hewan yang berkuku-kuku. Nah, tubuhnya bersegmen, maksudnya terdiri dari atas beberapa segmen ya, segmen bagian seperti ini ya, berkuku-kuku ya, beruas-ruas. Nah ini. Kemudian simetri bilateral, sistem saraf tangga tali, mata tunggal, ada yang menjemuk. Dibagi atas 4 kelas, insekta, kelas serangga. Mana contohnya kelas serangga yo, ini kan belalang ya, kupu-kupu ya. Kemudian arachnoidae ya, kelas kayak macam laba-laba gitu ya. Myriapoda, nih contohnya lipan nih ya, Myriapoda. Kemudian krustase, contohnya adalah udang-udangan. Itu anak-anakku. Nah itu contoh klasifikasi. Oh ini untuk hewan yang avertebrata ya, untuk hewan yang avertebrata. Kalau yang vertebrata seperti yang kalian tahu ya,
udah di secara garis umum, maksudnya secara garis besar. Kalau garis umum ya anak-anak, secara garis besar itu ada 5 ya, maksudnya pembagiannya itu bukan garis besar lagi tapi ada 5 filum ya, tadi sudah disebut ya. Ini ya, ada Pisces, kelas ikan-ikanan, amfibi, hewan yang hidup di 2 alam seperti katak itu ya, ada di darat dan di laut. Reptil itu hewan melata. Kemudian Aves itu kelas unggas-unggasan. Mamalia itu hewan yang punya daun telinga, kelenjar mame ya, menyusui ya, dan melahirkan. Itu contohnya pada kambing, sapi, rusa, itu ya anak-anakku. Nah, itulah klasifikasi makhluk hidup secara garis besar. Makhluk hidup kan ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tujuan pengklasifikasian adalah untuk memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang sangat banyak di muka bumi ini agar kita lebih paham ya, berdasarkan ciri-cirinya ya, berdasarkan habitatnya, tempat hidupnya ya. Oleh karena itu para ilmuwan juga memiliki pemikiran seperti dibedakan tadi ya, 2 kingdom sampai 6 kingdom ya. Intinya tujuannya sama-sama untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup itu. Nah, sebagai riset juga ya. Nah, itu anak-anakku ada materi yang dapat ibu sampaikan. Silahkan kalian perbanyak membaca tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk tugas di rumah ya, silahkan kalian mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah ya, berdasarkan ciri-ciri yang kalian temukan. Kalian catat pada tabel pengamatan ya, dia tumbuhan apa namanya, hewan apa ya, minimal 10 hewan 10 tumbuhan ya. Kemudian kalian tulis ciri-cirinya, lalu kalian klasifikasikan, kelompokkan dia termasuk hewan apa ya, masuk tumbuhan jenis apa, seperti itu anak-anakku. Dan untuk tugas klasifikasi tersebut bisa kalian setor pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Kurang lebihnya ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.